Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan dalam manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Selamat. Bukan gitu adik-adik. Kayaknya bukan gitu deh lagunya. Selamat pagi. Gimana sih lagunya? Kak Elka kok lupa ya? Padahal Kak Elka sering loh nyanyikan ini di sekolah minggu.
Coba sekali lagi ya. Selamat. Aduh, lupa sudah Kak Elga. Padahal Kak Elga sudah pakai baju rapi. Kak Elga sudah siap untuk memuji Tuhan. Sebentar ya, sebentar. Coba Kak Elga cari di YouTube. Nah, ini lagu yang Kak Elga maksud. Bagaimana? Apakah adik-adik juga sudah ingat lagu ini? Kali ini ada Helena dan Hana yang akan membantu Kak Elga untuk memuji Tuhan bersama adik-adik di rumah. Ayo kita pujikan lagu ini bersama-sama. Terima kasih ya Helena dan Hana yang sudah mau membantu Kak Elga untuk mengingat kembali lagu ini. Di lirik lagu ini ada kalimat selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk berterima kasih kepada Tuhan? Selain memuji Tuhan, tentu saja dengan berdoa. Apa saja sih ucapan syukur kita kepada Tuhan? Banyak. Pagi yang indah, kesehatan, makanan yang disediakan, dan masih banyak lagi. Itu sebelum melanjutkan ibadah ini, Kak Elga akan mengajak kalian untuk berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami selama seminggu ini. Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami tetap bisa bersekolah. Dan sekarang kami akan memuji nama-Mu. Berikan kami semangat untuk tetap bisa memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik percayakan, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dengan siapa kita saat ini, Tuhan selalu beserta kita. Bahkan waktu kita senang, kita sedih, bahkan waktu kita sedang sakit, ataupun kita sedang sehat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu berada di dekat kita. Lagu ini akan menceritakan Tuhan itu ada di mana-mana. Di kanan, di kiri, dan dimanapun Tuhan selalu menyertai kita. Dengan semangat yuk kita nyanyikan pujian ini. Kaki-kaki
adik-adik, Kak Elga akan memberi waktu kepada kalian untuk tenang sebentar. Mengapa Kak Elga meminta adik-adik untuk bersikap tenang? Karena saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh dan sikap yang sungguh-sungguh pula, kita akan mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, agar Tuhan menolong kita semua untuk mengerti firman Tuhan dengan baik. Sembari kita menyanyikan lagu ini, dengan sikap yang tenang, mari kita panggil Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Berapa bulan lagi ya melahirkan? Kata dokter sih 4 bulan lagi. Tapi Bu Elina belum nyiapin nama. Tak cari di Alkitab dulu. Siapa tahu cocok. Oh, Daniel. Boleh juga. Yesaya. Yang lain deh. Oh, kata dokter kemarin katanya anaknya Bu Elina tuh perempuan. Tapi nggak tahu juga ya. Kalau lihat perutnya sih kayaknya perempuan apa laki ya. Kalau amannya sih siapin 2 nama ya. 2 nama, 1 laki-laki, 1 perempuan. Kalau perempuan, tadi kan yang laki-laki udah, Daniel. Karena dia rajin berdoa. Bu Elina kepengen nanti anak Bu Elina tuh rajin berdoa. Kalau yang perempuan, ini dia. Maria. Maria kan ibunya Tuhan Yesus. Supaya nanti kalau besar anaknya Bu Elina menjadi berkat buat banyak orang. Bu Elina percaya kalian juga pasti namanya punya arti. Nanti tanya papa mama ya. Aduh. Lapar. Mungkin yang makan 2 orang, mama sama anak. Bu Elina makan dulu ya. Dadah. Halo adik-adik sekolah minggu. Tadi itu cerita tentang Bu Elina yang dulu lagi hamil lalu cari-cari nama buat anaknya Bu Elina. Pasti kalian juga punya arti dari nama-nama yang diberikan oleh papa dan mama. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Minta tolong kepada Tuhan supaya kita bisa mengerti firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
Untuk pagi ini kami diberikan kesempatan untuk mendengar satu kali lagi kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan mendengarkan dengan baik dan mengertinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernah nggak kalian mendengar sebuah kabar tentang berita kelahiran bayi, tapi diceritakannya ratusan tahun sebelum bayi itu lahir? Pasti belum pernah, karena itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi di Natal yang akan kita rayakan di bulan Desember nanti, itu adalah penggenapan janji Allah kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Kok bisa sih ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, janji itu sudah diberikan? Oke, kalau begitu ikuti Bu Elina, kita akan pergi ke satu tempat yang ada di dalam Alkitab, oke? Di sini tempat di mana Nabi Yesaya melayani Allah. Coba perhatikan. Pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami masa yang sulit. Mereka dijajah oleh bangsa asing. Mereka berseru, "Ya Allah, tolong kami. Kami terjepit, kami kesulitan, kami menderita." Nah, di saat itulah Allah mengutus Nabi Yesaya untuk memberitahu bangsa Israel. Kita buka yuk di dalam Yesaya pasal 9 ayat ke-5. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 9 ayat ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tahu nggak adik-adik? Ini adalah nubuatan Allah, janji Allah kepada orang Israel, bahwa Allah akan memberikan seorang anak. Dia akan disebut dengan nama-nama tadi, nama-nama yang keren. Nanti kita akan belajar satu persatu ya. Nah, siapa sih anak yang dimaksudkan di dalam Yesaya tadi? Dia adalah Tuhan Yesus. Dia juru selamat. Dikatakan anak itu akan menjadi penasehat ajaib kita yang akan menolong orang Israel untuk lepas dari segala penderitaan mereka. Beberapa tahun kemudian Allah juga memanggil seorang yang bernama Mika. Ada di antara kalian yang namanya Mika? Wah, berarti nama kalian ada di Alkitab. Mika lebih keren lagi dikasih tahu oleh Allah. Allah berkata kepada Mika, "Mika, sampaikan kepada bangsa Israel bahwa," kita buka yuk di dalam Mika pasal 5 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Wow, ada satu kota disebutkan di dalam Mika 5 ayat 1. Coba perhatikan. Kota apa itu? Iya, Betlehem Efrata. Tahu nggak kalian? Nabi Mika itu memberitahu bangsa Israel nubuatan Allah tadi, janjinya Allah tadi itu 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Wih, kok bisa ya? Itu artinya kelahiran Tuhan Yesus bukan kelahiran biasa. Kelahiran Tuhan Yesus istimewa. Kenapa istimewa? Dia juru selamat kita. Apa sih artinya juru selamat?
Juru selamat itu artinya satu-satunya penolong, satu-satunya yang akan menyelamatkan kita. Nah, kita balik lagi ya ke Yesaya tadi. Tadi waktu Yesaya memberitahu bangsa Israel ada seorang anak akan lahir. Namanya tidak disebutkan memang, Tuhan Yesus tidak. Tapi namanya ada 4 disebutkan. Dan itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Nama yang pertama, kita lihat sama-sama yuk. Dia disebut penasehat ajaib. Apa artinya penasehat ajaib ya? Penasehat ajaib itu artinya seseorang yang bisa memberikan kita nasihat yang baik, yang benar. Kita semua perlu nasihat yang baik. Ketika papa dan mama memberi nasihat, dengarkan dengan baik. Apalagi nasihat firman Tuhan. Maka dari itu setiap hari Minggu ketika kakak-kakak mengajar, itu bukan kata-kata dari kakak-kakak. Tapi itu adalah firman Tuhan. Nasihat dari Allah. Kita bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak boleh. Nah, itu kita dapatkan dari firman Tuhan. Yang kedua, apa sih nama yang disebutkan di dalam Yesaya tadi? Allah yang perkasa. Apa? Sebut sama-sama. Allah yang perkasa. Artinya apa? Tuhan Yesus itu hebat dan berkuasa. Dia pemilik semua yang ada di dunia ini. Dia pemilik kalian. Dia pemilik hidup Bu Elina. Pemilik hidupnya papa mama. Dia hebat dan berkuasa. Amin anak-anak. Amin. Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa. Tangannya mengepal begini ya. Yang ketiga. Apa ya nama yang ketiga? Sama-sama ya dengarkan. Tuhan Yesus juga disebut Bapa yang kekal. Wah, kalian tahu apa artinya kekal? Kekal itu hidup selama-lamanya. Artinya Tuhan Yesus itu sudah ada dari zaman dulu sekali sebelum dunia dijadikan. Bahkan sampai selama-lamanya dia kekal hidup selama-lamanya. Dan bukan hanya itu, dia juga sayang kepada kita dengan kasih yang kekal. Kasih yang gak berubah, kasih yang tak terbatas. Keren kan namanya? Yang terakhir, Tuhan Yesus juga disebut Raja Damai. Kalian kalau bilang damai gini ya tangannya. Dia Raja Damai. Artinya apa sih? Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia membawa damai di hati kita. Membawa damai di hati semua orang-orang yang menantikan Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita suka merasa sepi, kadang-kadang kita suka merasa takut dan khawatir. Ingat, dia Raja Damai. Dia memberi damai, berdoa, minta kedamaian itu dari Tuhan Yesus. Nah anak-anak, itu semua cerita di Alkitab tentang kelahiran Tuhan Yesus yang sudah dijanjikan Allah ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Keren kan? Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Tuhan Yesus mengasihi kalian, mengasihi Bu Elina, mengasihi semua orang. Mari buka hati kita buat Tuhan Yesus dan katakan, Tuhan Yesus, aku mau percaya sama Tuhan Yesus. Aku mau sayang sama Tuhan Yesus. Oke anak-anak, kita mau berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sekali lagi berdoa bersyukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah mau datang ke dalam dunia ini. Bahkan ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus sudah dinubuatkan dan dijanjikan di dalam Alkitab. Terima kasih sudah digenapi di dalam kelahiran Tuhan Yesus yang akan kami rayakan di hari Natal nanti. Berikan kami sukacita merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.
Amin. Ayat hafalan kita hari ini dari Yesaya 9 ayat 5 yang tadi. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Adik-adik, hafalkan ayat ini. Sekali lagi, Tuhan sudah mengingatkan kita melalui firman-Nya. Dalam firman yang sudah kita dengar, makin kita menyadari bahwa Allah itu sungguh baik. Allah sudah menjanjikan juru selamat-Nya untuk memberikan kita hidup yang kekal, untuk menebus dosa kita. Adik-adik sudah menyiapkan persembahannya kan? Nah, lihat nih, Kak Elga sudah dong. Ini adalah salah satu cara Kak Elga untuk mengucap syukur. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya menyerahkan bagian Tuhan dalam bentuk persembahan. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Allah itu baik. Kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saatnya kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sekali lagi diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya persembahan kami bisa memuliakan nama-Mu, bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saatnya aktivitas. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 lembar kertas, bisa menggunakan warna apapun yang cukup tebal, lalu 4 buah tali, bisa juga pita berukuran 20 cm, satu benda yang bulat seperti ini yang ada di rumah, gunting, spidol berwarna-warni, dan pelubang kertas. Langkah pertama adalah ikuti ya.
kita akan membuat lingkaran-lingkaran di kertas ini sebanyak 4. Kita buat. Setelah itu, setelah 4 lingkaran ini dibuat, kalian akan membuat atas dari lingkaran ini seperti ini. Masing-masing 1. Jadi nanti akan seperti ini bentuknya. Setelah 4 lingkaran dibuat, kita akan menggunting semuanya. Setelah 4 lingkaran itu digunting, jangan lupa melubangi masing-masing lingkaran tepat di atasnya. Ya, kalau tidak ada pelubang kertas, kalian bisa menggunakan gunting untuk melubanginya. Nanti akan dipasangkan tali atau pita. Nah, sekarang kita akan menghias. Hiasnya terserah Hiasnya terserah anak-anak. Boleh diberi bintang seperti ini. Nah, tapi jangan lupa di sini kita akan berikan batas. Masing-masing ada batasnya. Boleh zigzag seperti ini. Nah, boleh juga seperti ini. Dan yang terakhir, setelah itu kita akan tulis di masing-masing yang sudah kita siapkan. Ingatkah kalian dengan sebutan buat Tuhan Yesus? Yang pertama, penasehat, ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang terakhir, Raja damai. Tada, sudah jadi aktivitas kita. Ada 4 sebutan untuk Tuhan Yesus dan keempatnya kita tuliskan di aksesoris Natal yang nanti anak-anak bisa tempelkan di pohon Natal. Oke, siap? Anak-anak, ibadah kita sudah selesai dan kita sudah mengerjakan aktivitas. Nah, nanti kalian foto, kirimkan di WA Group. Oke? Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!